Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kita akan membahas regulasi yang baru-baru dikeluarkan Kementerian Pendidikan bulan Juli ini Bapak Ibu, Permendikbud nomor 5 tahun 2024. Ini menarik nih karena ini sangat relevan dengan Bapak Ibu yang sertifikasi. Oke, kita to the point saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 25 tahun 2024. Ini peraturan terbaru menggantikan atau merevisi peraturan sebelumnya Bapak Ibu. Ya, Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya, ini disebutkan peraturan nomor 25 tahun 2024 perubahan atas Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, Kepsek dan pengawas sekolah. Nah, ini kita akan bahas ini Bapak Ibu, kita akan coba dalami beberapa pasal yang mengalami revisi terkait beban kerja Bapak Ibu. Dan di sini kami menemukan beberapa poin di mana guru lebih dimudahkan. Ya, seperti itu. Oke, kita to the point ke pasal-pasal yang kami maksud tadi. Jadi untuk beban kerja guru itu masih tetap sama 24 jam Bapak Ibu. Ya, tidak ada perubahan memang karena di 24 jam ini tidak bisa berubah melalui peraturan menteri. Ya, ini harus melalui level undang-undang. 24 jam ini ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya, 24 jam ini adanya di pasal 35 ayat 2 Bapak Ibu. Ya, di sini beban kerja guru minimal 24 jam dan ini ada di peraturan Undang-Undang Guru dan Dosen Bapak Ibu. Dia ada di level undang-undang sehingga untuk merubahnya ini sangat tidak mudah Bapak Ibu. Dia harus dirubah di DPR, diubah di DPR dengan melalui sidang seperti itu, tidak bisa di level kementerian sendiri. Nah, oleh karenanya, karena sering masuk di kolom komentar, kenapa 24 jam ini tidak dihilangkan saja? Nah, jawabannya Bapak Ibu, tidak bisa kementerian secara sepihak menghilangkan itu Bapak Ibu, karena aturan 24 JP ini sekali lagi adanya di Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan untuk merubah itu, maka Undang-Undang Guru harus dirubah. Kemarin kan sempat muncul wacana itu, hanya dampaknya kemarin sempat muncul wacana tunjangan profesi terancam seperti itu, sehingga ditunda dan seterusnya. Tapi kita kan tidak fokus bahas itu, ini cuma pengantar saja bahwasanya 24 jam itu tetap ada, maksimal 40 JP. Hanya dalam pemenuhan 24 jam ini, yang dalam peraturan menteri ini lebih dimudahkan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk tugas tambahan ya masih tetap sama Bapak Ibu, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpus, kepala lab, bengkel atau pembelajaran, industri satuan pendidikan itu tetap ada. Kemudian pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, tugas tambahan lain yang dimaksud ya, yang terkait dengan pendidikan itu tetap masih ada. Yang tambahan baru itu Bapak Ibu di sini ayat 9 ini yang menjadi menurut kami mempermudah guru. Tugas tambahan yang dimaksud pada ayat 7 ya, ayat 7 huruf E dan F yang ini Bapak Ibu ya, tentang pembimbing khusus pada satuan pendidikan itu tidak mesti dilaksanakan di satuan administrasi pangkal atau di sekolah pangkalnya, tapi bisa di luar satuan administrasi pangkalnya. Ini yang berubah Bapak Ibu. Ini ada tambahan satu ayat Bapak Ibu, di mana tugas pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu itu tidak mesti dalam lingkup satuan satmingkalnya, satuan sekolah administrasi pangkalnya, tapi bisa di sekolah lain Bapak Ibu. Ya, istilahnya bisa ambil jam di sekolah lain terkait pembimbing khusus ini. Ini yang baru nih, ini yang berubah di peraturan ini salah satunya Bapak Ibu ya. Dengan demikian, kalau misalnya di sekolah lain ada kebutuhan pembimbing khusus dan di sekolah itu tidak ada tenaga untuk itu, sementara Bapak Ibu di sekolahnya butuh jam, nah Bapak Ibu bisa mengisi di sana. Ya. Itu tambahannya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini disebutkan juga terkait tugas tambahan lain, Bapak Ibu. Tugas tambahan lain. Jadi memang ada tugas tambahan lain seperti wali kelas, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, koordinator PKB ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, guru piket, itu masuk tugas tambahan lain dan itu sebenarnya ada jamnya. Kita kan baca di ayat berikutnya.
ketua lembaga sertifikasi profesi, kemudian tim kerja pengelolaan kinerja guru, pengurus organisasi profesi guru, tutor, koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 ya, dan tugas tambahan yang lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Di ayat 2 disebutkan bahwa tugas tambahan lain yang dimaksud pada ayat 1 huruf A itu dilaksanakan pada satuan administrasi pangkalnya, yaitu wali kelas tadi ya. Ini ya, wali kelas harus di Satmingkal. Kemudian yang kedua, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. Nah, jadi dalam peraturan ini disebutkan bahwa tugas tambahan lain ya, mulai dari A sampai K ini, itu dapat dihitung sebagai pemenuhan jam tatap muka. Sebenarnya kalau kami lihat regulasi yang lama sebelum-sebelumnya kan memang ada hal ini diakui jamnya. Cuman entah mengapa teman-teman guru sertifikasi itu agak enggan menggunakan jam seperti wali kelas, pembina ekstra untuk pemenuhan jam 24 jamnya. Karena entah apakah memang meragukan untuk pemenuhan jam atau seperti apa, tapi kami lihat di lapangan seperti itu. Nah, kita harapkan dengan adanya regulasi ini, itu bisa diperkuat bahwasanya memang wali kelas, koordinator, pembina OSIS, pembina ekskul, itu bisa menjadi jam untuk pemenuhan. Dan memang itu ada disebutkan di ayat 3, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ayat 4 ini harus kita pahami juga. Tugas tambahan lain ya, termasuk wali kelas tadi, guru piket, ekskul, dan seterusnya, dapat diekuivalenkan secara kumulatif dengan paling banyak 6 JP. Jadi disebutkan di ayat ini bahwa tugas tambahan lain itu selain wakasek ya. Kalau wakasek itu tugas tambahan yang melekat. Wakasek, kemudian kepala lab, kepala perpus, itu tugas tambahan yang melekat. Nah, karena ada dua yang perlu kita pahami, ada tugas tambahan melekat ya yang tadi, sementara ada tugas tambahan yang tugas tambahan lain. Ya ini wali kelas, pembina OSIS, pembina ekskul, guru piket, dan seterusnya. Ini maksimal Bapak Ibu 6 jam saja. Jadi 6 jam saja yang bisa digunakan Bapak Ibu, termasuk wali kelas, Bapak Ibu pembina ekskul misalnya, terus guru piket juga itu maksimal 6 jam saja. Ya. Kemudian disebutkan di pasal 5, pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain ya, yang dimaksud pada ayat 1 oleh guru BK dapat diekuivalenkan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap satu rombel dalam 1 tahun. Ini untuk guru BK. Rinciannya ya, di rincian jamnya ya terkait tugas tambahan lain tadi itu diatur ditetapkan oleh Menteri. Ini pernah kami bahas sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya terkait jamnya, terkait wali kelas berapa JP. Ini ada di regulasi yang lain. Ya, kami fokus ke regulasi yang ini dulu Bapak Ibu. Nah, jangan dilupakan di ayat 7 bahwa guru yang mendapat tugas tambahan lain, ya termasuk wali kelas tadi, ekskul, piket, dan seterusnya, wajib memenuhi pelaksanaan jam tatap muka paling sedikit 18 jam. Ya, 18 jam. Ini senada dengan tadi 6 jam maksimal untuk tugas tambahan lain. Kan kalau kita lamba 18 tambah 6 itu kenanya 24 jam ya. Jadi memang maksimal 6 jam untuk untuk tugas tambahan lain tadi itu. Nah, tetap harus ada 18 jam tatap muka. Nah, ini di ayat 8 harus dipahami juga. Dalam hal guru mapel tidak dapat memenuhi kewajiban pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7, guru yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu zona yang ditetapkan oleh dinas. Jadi istilahnya ambil jam di sekolah lain itu masih berlaku Bapak Ibu ya, masih bisa. Kalau kita lihat di ayat 8 ini bahwasanya guru mapel ya yang belum bisa memenuhi jam, itu yang bersangkutan dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dengan catatan satu zona Bapak Ibu. Satu zona yang ditetapkan oleh dinas. Kemudian ayat 9, guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 yang mengambil jam tadi itu melaksanakan kewajiban pembelajaran pada paling sedikit 12 jam tatap muka pada sekolah induknya. Jadi harus tetap mengajar tatap muka 12 JP di sekolah
induknya Bapak Ibu. Dan paling banyak 6 jam tatap muka pada sekolah lain yang satu zona itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ambil jam di sekolah lain tatap muka, itu maksimal 6 saja Bapak Ibu, diakuinya 6. Meskipun Bapak Ibu ambil 12 JP mengajar 12 JP di sekolah lain, bukan di sekolah induknya Bapak Ibu, itu yang diakui memang 6 saja Bapak Ibu, karena regulasinya sudah menetapkan seperti itu. Nah, ini beberapa poin yang kita bahas untuk di bagian 1 dari regulasi ini, karena ini cukup panjang. Kami masih juga melanjutkan membedah, mendalami regulasi terbaru ini untuk kami bahas di video berikutnya. Untuk sampai sejauh ini yang sempat kami sampaikan. Silahkan dikoreksi jika ada yang dirasa keliru, dan silahkan ditambahkan jika ada yang dirasa kurang. Ya, ini jadi pemantik diskusi kita hari ini. Kita lanjut sharing di kolom komentar terkait regulasi baru ini, Permendikbud 25 tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.